Bandung, sore itu langit mendung seolah menyembunyikan sesuatu. Hujan rintik turun pelan seperti tetesan air mata yang lama tertahan. Jalanan di pinggiran kota Cicahem lengang, hanya suara roda motor tua yang mengantar satu keluarga kecil, pasutri muda bernama Jaya dan Mita, menuju sebuah kontrakan yang mereka temukan dari grup Facebook. Kontrakan itu terletak di gang sempit, agak curam, dan sepi. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Catnya memang mengelupas di beberapa sudut, tapi tidak terlihat menyeramkan. Justru yang membuat rumah ini mencurigakan adalah terlalu murah. Untuk ukuran Bandung, harga 1 juta per bulan dengan 2 kamar dan halaman kecil adalah sesuatu yang patut dipertanyakan. Tapi Jaya, yang baru saja di PHK, tak bisa banyak memilih. Hidup harus terus berjalan. "Mas, ini rumahnya?" tanya Mita, agak ragu saat berdiri di depan pagar besi berkarat. "Iya," kata Bu Rita, "pemiliknya. Rumah ini sudah lama kosong," jawab Jaya, menoleh dengan senyum tipis yang penuh kelelahan. Namun, saat Mita menatap jendela di lantai atas, dia melihat tirai yang bergerak, padahal tak ada angin. Mereka masuk. Lantai kayu rumah itu berderit pelan setiap kali diinjak, seolah rumah itu berbicara. Bau apek menyeruak dari setiap sudut, seperti aroma luka lama yang belum sembuh. Dindingnya lembab, namun tak ada tanda-tanda bekas ditinggali. Tak ada barang, tak ada debu, justru itu yang aneh. "Mas, kamu yakin ini rumah kosong?" tanya Mita lagi, kali ini suaranya lebih pelan. Jaya mengangguk. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia juga merasa hal yang sama. Rumah ini tidak benar-benar kosong. Mereka belum tahu, setiap malam, suara tangisan pelan dari kamar mandi belakang akan mengusik tidur mereka. Dan perlahan, satu persatu, rahasia rumah itu akan menyeret mereka ke dalam dunia yang tak mereka pahami, karena di rumah itu, ada yang tak pernah pergi, dan menunggu, untuk ditemani lagi. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam pertama di kontrakan itu berjalan seperti mimpi buruk yang dipaksa terasa normal. Hujan masih turun sejak sore, menciptakan irama monoton di atap seng yang sudah usang. Bau lembab masih menggantung di dalam rumah, dan entah mengapa, udara terasa berat, seperti ada yang duduk di dada. Mita berdiri di dapur kecil, mencoba membiasakan diri dengan ruangan yang terlalu sunyi. Suaminya, Jaya, sedang membereskan kasur di kamar depan. Tak ada perabot apa-apa, hanya kasur gulung, 2 tas pakaian, dan kardus kecil berisi alat makan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Mas, kamu dengar gak barusan?" tanya Mita dari ruang tengah. Jaya mendongak. "Apa?" "Kayak suara orang nangis." Jaya diam sejenak, lalu tertawa kecil. "Halah, kamu tegang aja. Biasa itu, mungkin tetangga belakang. Tembok kita kan tipis." Tapi di dalam hati, Jaya tahu, rumah ini tak berdempetan. Di belakang rumah, yang ada hanya kebun bambu kecil dan tembok tinggi. Tak ada rumah lain. Mita memilih diam. Ia melanjutkan bersih-bersih dapur kecil itu. Di pojok belakang, ada pintu kayu tua yang mengarah ke kamar mandi. Pintu itu agak rusak di bagian bawah, bekas rembesan air yang dibiarkan menghitam. Saat Mita membuka pintunya, ia merasakan hawa dingin seperti dari kulkas terbuka. Kamar mandi itu gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu kuning yang menggantung miring. Lantai basah. Tapi yang paling aneh, ada genangan air di tengah lantai,
dan suara tangisan itu terdengar lebih jelas sekarang. Pelan. Sesekali tercekat. Seperti suara perempuan yang sangat sedih. "Mas, sumpah, aku dengar suara perempuan nangis dari kamar mandi," kata Mita, suaranya bergetar. Jaya yang mulai kesal, berjalan mendekat. Tapi saat ia sampai di depan kamar mandi, suara itu berhenti. Total. Hening. Tapi tiba-tiba, "Jangan diusik," bisikan pelan itu menyentuh langsung ke telinga Mita, membuat tubuhnya gemetar hebat. Tapi Jaya tidak mendengarnya. Wajahnya bingung melihat istrinya yang tiba-tiba pucat dan terjatuh ke lantai. "Mita." Dia berlari menghampiri istrinya, memeluknya. Mita tak bisa bicara, hanya bibirnya yang bergetar, mencoba mengucap sesuatu. Ada, di dalam kamar mandi, perempuan rambut panjang pakai baju putih. Jaya terdiam. Ia mulai sadar, rumah ini memang tidak pernah benar-benar kosong. Dan sejak malam itu, pintu kamar mandi itu tak pernah bisa ditutup rapat lagi. Pagi itu, Bandung masih berkabut. Sinar matahari menembus tipis sela-sela dedaunan di kebun bambu belakang rumah kontrakan Jaya dan Mita. Tapi tidak ada kehangatan. Rumah itu tetap terasa dingin dan diam. Terlalu diam. Setelah kejadian malam sebelumnya, Mita tidak bisa tidur. Dia duduk menyendiri di ruang tengah, menyelimuti diri dengan jaket tipis dan tatapan kosong. Suaranya sempat hilang semalaman. Baru saat pagi menjelang, ia bisa mengucap, meski dengan suara lirih, "Mas, rumah ini gak beres." Jaya tak menjawab. Dalam hatinya, dia juga tahu. Tapi apa boleh buat? Tabungan mereka sudah menipis. Dan kontrakan ini sudah dibayar sebulan penuh. "Aku mau cari tahu siapa yang pernah tinggal di sini sebelumnya," kata Jaya akhirnya, setelah duduk di sebelah istrinya. Mita mengangguk pelan. Tak ada lagi penyangkalan. Hari itu, Jaya kembali ke rumah pemilik kontrakan, Bu Rita, seorang janda tua yang tinggal tak jauh dari situ. Rumahnya kecil tapi rapi, penuh pot bunga dan burung disangkar yang menggantung. Bu Rita tampak heran saat Jaya muncul. "Loh, Mas Jaya. Gimana kontrakannya? Sudah betah?" tanyanya sambil menyuguhkan teh hangat. Jaya ragu. Lalu ia buka suara. "Maaf Bu, saya cuma mau tanya, rumah itu sebelumnya ditinggali siapa ya?" Wajah Bu Rita langsung berubah. Canggung. Tersenyum kaku. "Waduh, itu sudah lama kosong, Mas." "Mungkin 5 tahun lebih," jawabnya singkat. "Kenapa kosong?" Bu Rita diam. Lalu matanya menatap kosong ke arah halaman. "Itu rumah anak saya, namanya Wulan. Dia tinggal sendirian di sana waktu baru cerai sama suaminya." "Tapi, kenapa Bu?" Bu Rita menghela napas panjang. Tangannya menggenggam cangkir teh rat-rat. Wulan ditemukan meninggal di kamar mandi belakang rumah itu. Jaya langsung merinding. Dadanya sesak. "Bunuh diri?" bisiknya. Bu Rita menggeleng. "Enggak. Polisi bilang dia jatuh terpeleset. Tapi anehnya, waktu itu pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Dan, rambut Wulan ditemukan menyangkut di semua lubang saluran air. Kayak ditarik masuk." Jaya menunduk. Tiba-tiba semua masuk akal. Tangisan malam itu. Bisikan aneh. Bayangan Mita di kamar mandi. "Setelah itu, saya kosongkan rumah itu lama. Tapi sekarang saya butuh uang, Mas.
Saya pikir rumah itu sudah tenang. Tapi, kalau Mas Jaya mau pindah, saya bisa. Enggak, Bu. Saya pikir-pikir dulu. Jaya pulang dengan kepala penuh pikiran. Sore itu ia kembali ke rumah, hanya untuk menemukan Mita sedang berdiri sendiri di depan pintu kamar mandi, dan berbicara sendiri. Dia sedih, Mas. Dia gak mau diganggu. Dia merasa rumah ini masih miliknya. Dan dari kamar mandi, terdengar lirih. Jangan usir aku. Hari mulai gelap. Angin Bandung bertiup pelan lewat celah-celah ventilasi rumah kontrakan itu, menimbulkan suara seperti napas panjang yang menyusup di antara dinding lembab. Mita duduk di pojok ruang tamu, matanya kosong, sementara Jaya menatap layar ponselnya yang masih menampilkan nama Wulan dari hasil pencarian Facebook. Dia menemukannya, akun lama, tak pernah aktif sejak 5 tahun lalu. Foto profilnya adalah perempuan muda berhijab, tersenyum kecil di bawah pohon sakura buatan di alun-alun kota. Tapi yang membuat Jaya menggigil, adalah caption terakhir yang ditulis Wulan sebelum akun itu sepi. Semua orang bilang aku kuat. Padahal aku cuma capek jadi alasan orang lain untuk bahagia. Wulan Jaya menatap layar itu lama, sebelum menoleh pada Mita. Sayang, aku rasa kita harus tahu lebih banyak tentang dia. Aku gak yakin semua yang orang bilang itu benar. Mita mengangguk pelan. Tadi, waktu aku sendiri di kamar mandi, aku bisa dengar dia ngomong. Bukan cuma nangis. Dia cerita, Jaya menelan ludah. Cerita? Mita menoleh, air matanya mulai mengalir. Dia bilang, dia ditinggal. Saat dia lagi hamil, suaminya selingkuh. Dia tinggal sendiri di rumah ini, nunggu suaminya balik, tapi malah kehilangan semuanya. Hening. Suara rintik hujan mulai turun lagi, seperti iringan tangis dari langit. Mas, aku gak takut lagi, lanjut Mita. Dia gak jahat. Dia cuma kesepian dan sakit hati. Jaya memejamkan mata. Rasanya perasaan bersalah mulai menyusup. Tiba-tiba, rasa takut berganti jadi empati. Ia bisa bayangkan, perempuan muda, duduk sendiri di rumah kontrakan ini, dengan perut yang mulai membesar, menunggu seorang pria yang tak pernah kembali. Dia bilang satu kalimat sebelum aku sadar, suara Mita bergetar. Apa? Mita menatap suaminya. Tolong, jangan biarkan aku dilupakan. Sejak malam itu, Mita mulai meletakkan bunga melati di depan pintu kamar mandi. Setiap pagi, ia menyapanya. Setiap malam, ia berdoa. Dan entah bagaimana, sejak itu, rumah jadi lebih tenang. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi bisikan. Tapi suatu malam, Mita bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Wulan duduk di kamar mandi, menunduk, tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya tersenyum kecil. Aku cuma ingin dikenang. Dan saat Mita terbangun, di kaca kamar mandi, ada tulisan dengan embun, terima kasih. Sepekan berlalu sejak Mita mulai berbicara dengan Wulan, arwah penghuni kontrakan yang sudah lama kesepian. Sejak itu, suasana rumah memang terasa lebih tenang, tapi bukan berarti sunyi itu menjadi nyaman. Justru ada sesuatu yang mengganjal, seolah rumah itu kini memperhatikan mereka. Lampu kadang redup, lalu terang kembali. Piring tiba-tiba pecah sendiri saat tak disentuh. Dan malam-malam tertentu, Mita bermimpi hal yang sama. Wulan menangis, duduk di bawah pancuran air, rambutnya menutupi wajah, berbisik sesuatu yang tak pernah jelas. Jaya tahu, ini tak bisa dibiarkan terlalu lama.
Meski hatinya mulai luluh, ia tahu bahwa membiarkan Wulan tetap tinggal bersama mereka bukan solusi. Ia ingin membantu, benar-benar membantu, agar Wulan bisa tenang, bukan sekadar diam. Akhirnya, lewat rekomendasi salah satu temannya, Jaya menghubungi seorang kiai sepuh di daerah Lembang. Namanya Kiai Malik, sosok bersahaja yang dikenal suka menolong tanpa pamrih. Siang itu, Kiai datang ke kontrakan mereka ditemani seorang santri muda. Begitu menjejakkan kaki ke halaman rumah, Kiai Malik langsung berhenti. Ia menatap ke arah jendela kamar mandi di belakang rumah, diam lama, lalu mengangguk pelan. Sudah lama dia di sini, gumam sang Kiai. Jaya membukakan pintu, dan mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Wajah Kiai Malik tetap tenang, tapi matanya berkaca-kaca saat melewati lorong sempit ke kamar mandi. Rumah ini menyimpan luka, ucapnya lirih. Bukan luka pada dinding, tapi pada jiwa yang tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh. Mita hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Entah kenapa, setiap kali membicarakan Wulan, hatinya terasa sesak, seperti ikut merasakan perih yang dialami perempuan itu. Kiai Malik duduk bersila di depan pintu kamar mandi. Ia menyalakan kemenyan, membuka tas kecil berisi ayat-ayat suci yang sudah ditulis tangan, lalu memejamkan mata. Ia mulai berdoa. Doanya panjang dan dalam. Di tengah-tengah bacaan, tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari dalam kamar mandi. Tangisan yang lirih, namun penuh rasa kehilangan. Dia masih menunggu sesuatu, bisik Kiai. Menunggu apa, Kiai? Tanya Jaya, pelan. Kiai Malik membuka mata, dan menatap mereka dengan lembut. Dia ingin dimaafkan. Tapi bukan oleh kalian, oleh ibunya. Mita tersentak. Bu Rita? Kiai mengangguk pelan. Arwahnya tidak bisa pergi sebelum ibunya melepasnya. Sebab semasa hidup, Wulan pergi tanpa pamit. Ada dendam yang belum selesai, dan kerinduan yang tertahan bertahun-tahun. Suasana menjadi berat. Wulan bukan sekadar arwah penasaran, tapi jiwa yang masih ingin pulang. Dan untuk itu, mereka harus membawa Bu Rita kembali ke rumah ini. Rumah di mana semua kenangan yang ingin dilupakan justru menunggu untuk diberi maaf. Petang menjelang saat langit Bandung berubah kelabu. Angin berembus pelan, mengayun gorden lusuh rumah kontrakan itu seolah mengundang. Seolah tahu bahwa malam ini akan berbeda. Malam ini bukan tentang takut, tapi tentang menerima dan melepaskan. Bu Rita datang diantar oleh Jaya. Langkahnya pelan, tubuhnya sudah renta, dan sorot matanya tanpa ragu saat berdiri di depan pagar rumah kontrakan anaknya, yang dulu pernah ia tinggalkan dalam kecewa. Bu, yakin ibu siap? Tanya Jaya, membuka pintu pagar. Wanita itu diam sesaat, lalu menjawab dengan suara lirih. Sejak Wulan meninggal, saya gak pernah benar-benar tidur. Mereka masuk bersama. Di dalam, Mita dan Kiai Malik sudah menunggu. Ruangan telah disucikan, bunga melati ditabur di sepanjang lorong, dan cahaya lampu dibuat remang. Kiai Malik memberi isyarat lembut. Bu Rita, panggil anak ibu. Panggil dari hati ibu, bukan dari bibir. Tangis Bu Rita langsung pecah. Suaranya gemetar. Wulan. Nak. Ibu di sini, tak ada jawaban. Tapi udara berubah. Ruangan terasa lebih dingin, lebih sunyi. Dari arah kamar mandi, terdengar derap pelan, seperti lantai kayu diinjak seseorang yang tak tampak. Mita langsung menggenggam tangan Jaya erat-erat. Ia bisa merasakannya. Wulan sedang mendekat.
Burita melanjutkan, ibu marah waktu itu, karena kamu bilang mau pisah dari suamimu. Ibu gak terima. Ibu pikir kamu egois. Air matanya jatuh deras, suara bergetar hebat, tapi ibu salah, nak. Ibu cuma takut kamu menderita. Tapi kamu malah menanggung semuanya sendirian. Suasana makin berat. Cahaya lampu berkedip. Mita menangis pelan. Dari arah kamar mandi, pintu terbuka sedikit, dengan suara berderit panjang, "Wulan." Burita maju satu langkah, tangan gemetar. "Ibu maafkan semua keputusanmu, dan ibu mohon, kalau kamu bisa dengar ibu sekarang." Suara Burita pecah di tengah kalimat, "Pulanglah, nak, kamu gak sendiri lagi. Maafin ibu." Saat itu juga, seluruh ruangan menjadi sunyi. Terlalu sunyi, sampai suara napas sendiri terdengar jelas. Dan tiba-tiba, dari dalam kamar mandi, melayang pelan, aroma melati yang sangat kuat. Mita menoleh. Di kaca yang mulai berembun, muncul tulisan samar, "Ibu." Tulisan itu perlahan menghilang, seiring embun yang memudar. Dan, seolah disapu oleh angin, suasana rumah berubah hangat. Tak ada lagi suara tangis. Tak ada lagi hawa dingin menusuk. Hanya keheningan yang terasa damai. Burita tersungkur menangis, wajahnya basah, tapi kini tak ada rasa takut, hanya kerinduan yang akhirnya diberi jawaban. Kiai Malik menyeka matanya sendiri. "Dia sudah pergi, kemana, Kiai?" tanya Mita. "Ke tempat di mana luka tidak lagi jadi beban, dan maaf tidak lagi disia-siakan." 2 minggu berlalu sejak malam itu. Sejak Burita memaafkan Wulan dan membiarkannya pulang, suasana rumah kontrakan itu jauh lebih tenang. Tak ada lagi bisikan, tangisan, atau embun misterius di kaca kamar mandi. Bunga melati yang biasanya jatuh sendiri dari langit-langit, kini benar-benar layu di dalam vasnya. Mita mulai bisa tidur nyenyak. Jaya pun merasa lega. Rumah itu seakan memulai lembaran baru. Tapi seperti badai yang datang setelah langit terlalu tenang, masalah berikutnya justru datang dari arah yang tak mereka duga. Malam itu, sekitar pukul 2, Mita terbangun karena suara gerakan berat dari plafon. Suaranya seperti benda besar yang menyeret diri, bukan tikus, bukan kucing. Lebih berat, dan lebih panjang. Jaya masih tertidur. Tapi Mita tidak bisa memejamkan mata lagi. Perlahan, ia turun dari tempat tidur. Langkahnya ia buat sekecil mungkin. Ia menatap ke atas, ke langit-langit kamar, di mana ada noda hitam membulat seperti tetesan air yang membesar. Dan tepat saat ia menatap, noda itu bergerak. Tetesan cairan hitam menetes ke lantai. Lengket. Bau anyir. Mita menahan napas. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan tinggi dan kurus berdiri di lorong menuju dapur. Sosok itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Lehernya miring, dan rambutnya menjuntai ke lantai. Mita mundur perlahan, mencoba membangunkan Jaya, tapi tubuhnya seolah beku. Lalu, suara nafas berat terdengar. Panjang, pelan, dan basah. "Wulan sudah pergi, sekarang giliran gue." Dan sosok itu menghilang ke belakang rumah. Pagi harinya, Mita menceritakan semua pada Jaya. Mereka segera memanggil kembali Kiai Malik. Saat Kiai masuk rumah, wajahnya langsung berubah murung. "Kalian pikir, hanya Wulan yang tinggal di sini?" Jaya dan Mita saling menatap. Kiai berdiri di tengah rumah. Ia merasakan hawa baru. Wulan memang korban. Tapi dia bukan satu-satunya yang tersisa
dari rumah ini. Mita teringat sesuatu. Waktu itu, Bu Rita bilang rumah ini kosong sejak Wulan meninggal. Tapi, apa sebelumnya rumah ini pernah dihuni orang lain sebelum Wulan, Kiai? Kiai mengangguk pelan. Betul. Dulu, rumah ini bukan rumah biasa. Tempat ini pernah digunakan sebagai tempat pengasingan. Jaya terdiam. Pengasingan? Kiai Malik menatap tajam. Seorang lelaki pernah dikurung di sini karena dianggap gila. Keluarganya malu. Mereka tinggalkan dia di belakang rumah ini, di gudang tua yang kalian tutup pakai lemari. Jaya langsung pucat. Gudang itu memang tak pernah mereka buka sejak hari pertama pindah. Kiai berjalan ke arah gudang. Tangannya menyentuh pintunya yang tertutup rapat. Dan saat ia berbisik pelan, sesuatu dari balik pintu itu mengetuk balik. Tok, tok, tok. Satu ketukan, satu pesan, aku belum selesai. Rumah itu mendadak dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Mita berdiri terpaku di depan pintu gudang, sementara Kiai Malik menggumamkan doa-doa pelindung. Jaya menggenggam ponsel, jari-jarinya gemetar, tak tahu apakah harus merekam atau kabur. Di balik pintu, suara ketukan masih terdengar. Tok, 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 pelan, berat, dan seperti berasal dari makhluk yang tak lagi punya daging. Pintu itu sudah lama tertutup. Mita dan Jaya bahkan menutupi celahnya dengan lemari tua karena merasa tak nyaman. Sekarang mereka tahu, itu bukan sekadar firasat, tapi peringatan. Kiai Malik meletakkan tangannya di gagang pintu. Kalian tahu, dulu orang tua yang punya rumah ini pernah punya anak laki-laki. Suasana hening. Jaya mengangguk pelan. Namanya Ragil. Lanjut sang Kiai, menunduk. Waktu remaja, Ragil dianggap aneh. Ia sering bicara sendiri, duduk berjam-jam di pojok tanpa bergerak. Waktu ibunya meninggal, Ragil makin tak terkendali. Sering tertawa tengah malam. Sering menangis tiba-tiba. Dan, Kiai Malik memandang mereka tajam. Suatu malam, ia membakar anjing tetangga hidup-hidup. Karena katanya, anjing itu mencuri mimpinya. Mita menutup mulutnya sendiri, ngeri, orang tuanya malu. Daripada dikirim ke rumah sakit jiwa, Ragil dikurung di gudang ini. Mereka bilang dia dirawat, padahal diberi makan lewat celah pintu. Dan dari dalam gudang, tok. Ketukan berubah jadi hantaman. Kencang. Membuat bingkai jendela bergemetar, mereka biarkan Ragil mati perlahan. Sendiri. Dalam gelap. Tanpa ada yang mau mengaku dia pernah hidup. Kiai menunduk, air matanya jatuh. Dan arwah seperti Ragil, tidak mati karena waktu. Dia mati karena dilupakan. Jaya menatap gudang itu dengan takut dan marah. Jadi, selama ini bukan cuma Wulan? Kiai mengangguk, Wulan hanya menyapa, tapi Ragil ingin diingat. Dan Ragil ingin membalas. Malam itu, Kiai melakukan penguncian. Ia meletakkan beberapa rajah di pintu gudang dan membacakan ayat-ayat pemisah. Tapi saat doa hampir selesai, lampu rumah padam. Angin bertiup dari arah dalam rumah, bukan dari luar. Dan dari arah kamar mandi, terdengar suara berat yang sangat dekat, seperti bisikan seseorang yang berdiri tepat di belakang telinga. Kalian juga akan dilupakan. Malam itu, Mita tertidur dalam rasa takut. Sejak pintu gudang diketuk dari dalam, rumah kembali terasa berat. Tidak seperti dulu saat Wulan masih gentayangan,
Ini bukan kesedihan. Ini bukan rindu. Ini dendam yang membusuk. Dan di malam yang kelabu itu, Mita bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Dalam gelap yang pekat, ia berdiri di ruangan sempit. Bau tanah lembab menyengat hidung. Cahaya remang datang dari celah kecil di atap yang retak. Di sekelilingnya, dinding kayu berjamur. Tanpa ventilasi. Tanpa suara. Ia berada di dalam gudang. Dan di seberangnya, seorang remaja lelaki kurus, berambut kusut, tubuhnya hanya dilapisi kain lusuh yang sudah sobek di sana-sini. Matanya menatap kosong ke dinding. Tapi matanya adalah matanya sendiri. Ragil, gumam Mita dalam mimpinya. Lelaki itu duduk memeluk lutut. Ia menatap ke arah Mita, tapi seolah menatap ke dalam dirinya sendiri. Pupilnya lebar. Wajahnya pucat. Sudut bibirnya berdarah. "Aku gak gila," bisiknya, pelan sekali. "Aku cuma kesepian." Mita terdiam. Ia ingin bergerak, ingin menyentuh, tapi tubuhnya membeku. Dan tiba-tiba, flashback pun terjadi. Seketika, suasana berubah. Gudang menjadi lebih terang. Ia melihat masa lalu berkelebat, Ragil kecil bermain sendirian, duduk di teras rumah sambil menggambar sosok manusia dengan kepala 3. Ibunya berdiri di balik jendela, menatapnya dengan jijik. "Apa yang salah sama kamu, Gil?" Suara perempuan tua membentak. "Apa nggak capek bikin malu keluarga?" Dan kemudian, pintu gudang ditutup. Dikunci. Disekat. Satu-satunya cahaya tinggal celah dari lubang angin setinggi kepala. Ragil berteriak, menjerit, memukul dinding. Tapi tak ada yang mendengar. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Air mata tak lagi keluar. Hanya suara nafas yang tersengal. Mita melihatnya. Ragil yang makin kurus, makin pucat, makin menyerah. "Mereka gak ngerti aku, tapi Tuhan ngerti kan?" Kalimat itu terakhir terdengar sebelum Ragil rebah di sudut ruangan. Sendirian. Tubuhnya lemas, matanya terbuka, dan jiwanya keluar tanpa ada yang peduli. Dan saat mimpi itu seharusnya berakhir, Mita justru merasakan tubuhnya ditarik. Ia berbalik, Ragil berdiri di belakangnya. Tapi kini, wajahnya bukan lagi bocah kesepian. Kini wajahnya penuh retakan. Matanya kosong, dan darah menetes dari mulutnya. "Kamu juga bisa ngerasain, kan? Gimana rasanya dilupain?" Teriakan Mita terdengar menggema. Lalu ia terbangun. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah keringat. Dan, di bawah tempat tidurnya, ada jejak lumpur. Seolah seseorang baru saja keluar dari gudang, merangkak ke dalam kamarnya. Sejak mimpi mengerikan itu, Mita tak lagi sama. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Setiap pagi, matanya sembab, seolah ia menangis sepanjang tidur. Tapi saat Jaya bertanya, Mita hanya menjawab, "Aku nggak tahu, kenapa rasanya kayak aku yang pernah dikurung di sana." Gudang di belakang rumah sudah benar-benar disegel. Bahkan Kiai Malik menyuruh menutupnya dengan seng. Tapi itu tak menghentikan bayangan Ragil muncul di setiap sudut rumah. Kadang terlihat di cermin, kadang hanya sebagai siluet yang berdiri di bawah lampu ruang tamu. Namun yang lebih aneh, Mita mulai berbicara sendiri. Awalnya pelan, seperti berdoa. Tapi lama-lama,
Jaya mendengar bisikan-bisikan aneh, bukan dalam bahasa Indonesia, kadang terdengar seperti bahasa Sunda kuno. Kadang terdengar seperti gumaman anak kecil yang sedang menghitung mundur. Suatu malam, Jaya terbangun dan melihat Mita sedang duduk di pojok kamar, membelakangi kasur. Tangannya mencoret-coret tembok pakai paku. "Kalau aku mati, masih ada yang ingat, nggak?" bisiknya. Jaya langsung berlari dan memeluknya, mencoba menyadarkan. Tapi mata Mita menatap jauh, tak fokus, dan dari bibirnya keluar suara lain, "Aku cuma mau diingat, bukan dilenyapkan." Paginya, mereka kembali memanggil Kiai Malik. Dan setelah melihat kondisi Mita, sang Kiai menarik napas panjang. Dia bukan kerasukan, dia mulai menyatu. Jaya bingung. "Maksud Kiai?" Kiai Malik menjelaskan, Mita memiliki empati yang tinggi. Saat dia melihat penderitaan Ragil, jiwanya mencoba memahami. Tapi arwah seperti Ragil itu, haus pengakuan. Dan empati, bagi arwah dendam, bisa jadi celah. Celah buat masuk? Kiai mengangguk. Ya, bukan untuk merasuki, tapi untuk bernaung. Ragil tidak mengambil tubuh Mita. Dia menyatu dengan luka terdalam Mita, luka yang mungkin selama ini tak pernah ia ceritakan. Mita menatap Jaya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku ngerti kenapa Ragil marah, karena dulu aku juga pernah diteriaki gila, sama bapak aku sendiri. Cuma karena aku nangis di kamar 3 malam berturut-turut." Semua terdiam. Kini jelas, hubungan Mita dan Ragil lebih dari sekadar penghuni dan penghuni lama rumah. Mereka terhubung oleh luka yang sama. Tapi di sanalah bahayanya. Karena semakin dalam Mita masuk ke dunia Ragil, semakin hilang dirinya sendiri. Wajah Mita sudah bukan Mita lagi. Dalam seminggu terakhir, perubahan itu begitu nyata, bukan hanya secara fisik, tapi juga dari sorot matanya. Ia jadi mudah marah, kadang menangis sendiri, lalu tertawa tiba-tiba. Bahkan ia mulai menulis nama Ragil berulang kali di buku catatan bekas. Jaya mencintainya. Tapi yang sekarang ia hadapi, bukan lagi Mita yang ia kenal. "Sayang, ini aku. Aku ada di sini," kata Jaya malam itu, saat Mita duduk bersila di depan cermin kamar. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap pantulan dirinya di kaca. Senyum kecil terbentuk, namun bukan senyum manusia bahagia. Itu senyum orang yang sudah menyerah. Atau mungkin seseorang yang bukan Mita. "Dia bukan kamu, kan?" bisik Jaya. Mita menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, 2 suara berbeda keluar dari mulutnya secara bersamaan. "Aku Mita," dan "Aku Ragil." Jaya mundur. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, kini arwah itu sudah tidak sekadar berdiam di dalam jiwa Mita. Ragil telah melebur, menyatu, dan tumbuh kuat lewat luka yang sama-sama mereka pendam. Kiai Malik pun dipanggil kembali. Tapi kali ini, Kiai itu tampak ragu. "Kalau biasanya saya mengusir arwah, sekarang saya tak bisa," katanya. Karena yang perlu disembuhkan bukan hantu, tapi rasa sakit yang manusia pelihara. Jaya termenung. Tapi gimana caranya menyelamatkan Mita kalau dia sendiri nggak mau lepas? Kiai Malik menatap Jaya dalam-dalam. "Berarti kamu yang harus mengingatkan dia, siapa dia sebenarnya. Karena Ragil tumbuh dari luka yang tidak dipeluk. Kalau kamu menyerah, Ragil akan mengambil seluruhnya." Malam itu, Jaya duduk di samping Mita.
Ia bawa foto-foto mereka berdua. Tiket bioskop pertama mereka pacaran. Gambar pertama rumah kontrakan ini saat baru ditempati. Ia bisikan semuanya perlahan. Tentang mimpi-mimpi mereka. Tentang rencana pernikahan. Tentang masa depan. Tentang anak-anak yang pernah mereka hayalkan. Dan perlahan, mata Mita berkaca-kaca. Tapi aku ngerasa, aku ngerti dia, Jai. Aku ngerti banget kenapa dia sedih. Aku tahu, jawab Jaya sambil memegang tangannya, tapi kamu bukan ragil. Tangis Mita pecah. Dan dari cermin kamar, bayangan ragil perlahan memudar. Tapi sebelum hilang, ia menatap Jaya. Bibirnya bergerak pelan, terima kasih, karena mengingatkan. Lalu lenyap. Pagi harinya, Mita tertidur pulas untuk pertama kalinya dalam seminggu. Tapi dari balik pintu kamar, mereka mendengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Bukan dari gudang, tapi dari atap rumah. Setelah semua yang terjadi, Mita mulai pulih. Wajahnya kembali bersinar. Ia kembali tersenyum meski kadang masih terdiam lama, seolah mengenang seseorang yang pernah dekat. Jaya tetap siaga. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, mereka bisa makan malam bersama tanpa gangguan. Tanpa suara ketukan. Tapi saat malam itu tiba, angin berhenti berhembus. Dan suara binatang malam mendadak lenyap. Dari loteng rumah, terdengar gerakan halus, seperti sesuatu yang merayap perlahan. Krek, krek. Jaya menyalakan senter, naik ke atas. Tapi tak ada apa-apa. Hingga ia sadar, ada celah papan lantai yang retak. Saat disinari senter, terlihat sesuatu yang mengejutkan, lambang segel kuno yang terukir di kayu lantai. Terbuat dari simbol yang bukan Islam, bukan Hindu, bahkan bukan tulisan Jawa. Tapi semacam mantra pelindung, dan di tengahnya ada nama, Karangjati. Esok harinya, Jaya dan Mita mencari tahu tentang asal-usul rumah kontrakan mereka. Mereka mendatangi warga lama, termasuk Pak Rukma, pria tua yang dulu sempat memperingatkan, dulu di bawah rumah itu, bukan tanah biasa, nak. Pak Rukma menatap keduanya, lalu bercerita. Sebelum jadi kontrakan, tanah itu bekas tanah pemakaman desa yang dibongkar paksa. Tapi bukan kuburan biasa. Tempat itu dulu dijadikan lokasi pengasingan untuk orang-orang yang dianggap bermasalah secara spiritual. Mereka tidak dikubur secara syariat, tapi ditanam. Mita menegang. Maksudnya, mereka dikubur hidup-hidup karena dianggap dirasuki iblis atau kesurupan berkepanjangan. Waktu Belanda masuk, tempat itu dijadikan laboratorium rahasia untuk eksperimen gangguan kejiwaan. Banyak korban yang tidak dicatat. Jaya menelan ludah. Dan sekarang rumah kami berdiri di atasnya? Pak Rukma mengangguk pelan. Ya. Tepat di atas tempat di mana puluhan arwah disegel, bukan ditenangkan. Kembali ke rumah, Mita mulai merasakan firasat aneh. Ragil, bukan satu-satunya. Ia mulai bermimpi tentang lorong tanah yang panjang, sempit, dan dipenuhi suara bisikan tanpa kepala. Setiap malam, ia berjalan dalam mimpi menuju ruang di mana dinding tanahnya basah oleh darah. Dan di ujung lorong itu, ada sosok besar tanpa wajah, yang tubuhnya terdiri dari potongan-potongan jasad. Ia tak bergerak, tapi tubuhnya bernafas. Dan dari dalam lorong, ia mendengar satu kalimat, "Kalian hanya membangunkan satu dari kami." Kiai Malik dipanggil lagi. Tapi kali ini, ia menolak datang. "Maaf,
saya tak bisa. Yang kalian bangunkan bukan jin, bukan arwah, tapi entitas lama yang lebih tua dari agama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ragil pergi, rumah kembali dihantui. Tapi kali ini, oleh sesuatu yang tidak mencari belas kasihan, tapi darah. Langit Bandung malam itu terlihat muram. Awan menggantung berat, tapi hujan tak turun. Udara terasa menekan. Burung-burung tak berkicau. Dan dari dalam rumah kontrakan Mita, bau anyir darah tercium entah dari mana. Jaya dan Mita mulai mengurung diri. Telepon mati. Listrik sering padam. Seolah rumah itu tidak lagi terhubung dengan dunia luar. Tapi yang paling mengerikan bukanlah suara langkah kaki yang berjalan di langit-langit, bukan juga cermin yang mulai memantulkan sosok asing, melainkan bayangan tanah Karangjati yang kini muncul di kepala Mita setiap malam, bahkan saat ia belum tidur. Bayangan itu bukan mimpi. Itu kenangan. Kenangan dari mereka yang pernah disiksa, dibakar, dipasung, dan dikubur hidup-hidup hanya karena mereka dianggap tidak normal. Karangjati bukan hanya nama tempat, tapi sebuah sistem penghukuman sosial bagi mereka yang berbeda, yang dianggap beban. Penderitaan kolektif dari generasi yang dikubur diam-diam oleh sejarah. Dan yang paling mengejutkan, dari buku tua milik Pak Rukma, Jaya membaca satu kutipan dari zaman kolonial. Di Karangjati, mereka yang dikurung tak mati, melainkan menunggu. Jiwa-jiwa mereka menyatu, menjadi satu tubuh, satu roh, satu kesadaran. Kami menyebutnya tubuh ibu. Mita gemetar. Tubuh ibu? Jaya mengangguk. Itu sebabnya sosok besar di mimpimu tidak punya wajah. Menurut catatan itu, tubuh ibu adalah bentuk kolektif dari seluruh jiwa yang dimarginalkan, dipasung, dan dikutuk agar tidak dilahirkan kembali. Mereka dijadikan objek percobaan kolonial, disebut sebagai ruang interdimensi, tempat roh-roh gagal reinkarnasi dikumpulkan. Mereka tidak hidup, tapi tidak juga mati. Dan tempat itu sekarang berdiri sebagai rumah kontrakan Mita. Malamnya, Mita mendengar suara nyanyian perempuan dari kamar mandi. Pelan, lagu pengantar tidur, tapi dinyanyikan dengan suara parau, seperti pita suaranya rusak. Ia mendekat. Dan di kaca cermin, perlahan muncul tulisan kabur, "Pulangkan kami." Tubuh Mita gemetar. Ia tersungkur. Dan saat kepalanya menyentuh lantai, ia melihatnya. Ragil berdiri di depan lubang hitam besar. Tapi kini ia bukan lagi bagian dari kegelapan. Ia mencoba menahan tangan-tangan yang keluar dari tanah, berusaha menarik Mita masuk. "Jangan ikut mereka," bisik Ragil, lirih. Mereka bukan mau dikenang, mereka mau menggantikan. Dan saat Mita terbangun, darah menetes dari hidungnya. Mita tak bisa tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu waktunya sudah dekat. Ragil datang dalam mimpi, dan kali ini, ia tidak hanya memperingatkan. Ia menangis, mereka nggak bisa pulang sendiri. Mita mereka dikurung di tanah yang dilupakan, dan kamu yang membuka pintunya. Jaya yang selama ini hanya bisa menjaga, akhirnya bertekad untuk ikut. Mereka mendatangi kembali Pak Rukma, satu-satunya orang yang masih menyimpan naskah tua warisan leluhur dari Karangjati. Pak Rukma terdiam lama, menatap sepasang anak muda itu. "Apa kalian yakin?" tanyanya pelan. "Kalau salah langkah, kalian bisa ikut tenggelam bersama mereka." Mita menatapnya dengan mantap.
Saya nggak mau Ragil jadi tumbal dendam. Saya mau mereka pulang, bukan membalas. Pak Rukma mengangguk. Ia membuka lemari tuanya dan mengeluarkan satu gulungan kain mori. Di dalamnya terdapat mantra dan sesajen kuno, berbahasa Sunda kuno dan aksara campuran. Ritual ini bukan mengusir, tapi melepas. Kalian harus kembali ke titik tengah rumah, tempat energi mereka paling pekat, tepat di bawah lantai ruang tamu. Malam itu, jam 1 dini hari, Jaya dan Mita membongkar lantai kayu yang retak. Dan di sana, tercium bau tanah busuk dan lembab. Ternyata benar, ada sumur tua yang disemen dan disegel pakai plat besi tua. Di sekelilingnya, tertulis dengan darah kering, "Di sini, tubuh ibu dikuburkan." Mita mulai membaca mantra yang diajarkan Pak Rukma, dengan suara lirih yang penuh getaran. "Kami bukan pewaris tanah ini, tapi peminta maaf. Kami buka pintu untuk pulang, bukan jalan untuk tinggal." Dan saat kata-kata itu diulang 3 kali, plat besi bergeser sendiri. Udara berubah dingin. Dari dalam sumur itu, terdengar suara ribuan bisikan. Tangis, tawa, jeritan. Tapi Mita tetap melanjutkan. Ia duduk bersila, meletakkan rambutnya sebagai simbol pengorbanan, dan membakar kertas nama-nama korban yang ia tulis setelah berminggu-minggu bermimpi tentang mereka. Ragil adalah nama terakhir. Dan dari dalam sumur, muncul kabut pekat. Perlahan, satu persatu sosok roh keluar, bukan menyerang, tapi berjalan menuju cahaya kecil yang tiba-tiba muncul dari langit-langit rumah. Mereka akhirnya pulang. Ragil berdiri paling belakang. Ia menatap Mita dan tersenyum. Tak ada dendam. Tak ada luka, hanya kelegaan. "Terima kasih, Mita. Aku bukan kamu. Tapi aku pernah jadi bagian darimu. Sekarang, kamu bisa jadi utuh kembali." Dan ia lenyap. Tiba-tiba, boom! Sumur itu menutup sendiri. Lantai kayu runtuh menutupi kembali lubang yang terbuka. Semua kembali hening. Tapi di dinding ruang tamu, ada satu tulisan baru, "Jangan lupakan nama-nama yang pernah dipaksa hilang." Sudah 3 hari sejak ritual pemulangan itu dilakukan. Mita dan Jaya mencoba kembali hidup normal. Mereka bersih-bersih rumah, mengecat ulang tembok yang dulu penuh bercak hitam, dan bahkan memasang lampu gantung baru di ruang tamu. Suasana terasa ringan, seperti rumah ini akhirnya bisa bernapas lagi. Tapi malam keempat, Mita terbangun dengan leher kaku dan mata sembab. Di bawah bantalnya, ada sobekan kertas lusuh. Tertulis satu nama, Lasmi. Mita langsung duduk. Napasnya tercekat. Nama itu bukan dari mimpi, tapi dari ingatan masa kecilnya sendiri. Jaya bangun dan melihat Mita menatap kosong. "Sayang, kenapa?" Mita menoleh perlahan. "Jai, aku pernah tinggal di Karangjati. Waktu aku kecil. Sebelum pindah ke Jakarta." Jaya membeku. "Waktu kecil, aku punya tetangga, perempuan tua. Namanya Lasmi. Semua orang bilang dia gila. Dia tinggal sendiri. Ibuku pernah bilang, dia bekas korban pasung di rumah sakit jiwa yang dibongkar waktu proyek pemindahan Karangjati. Dan, dia meninggal di depan rumahku. Mati kelaparan. Aku nggak pernah cerita." Jaya memegang tangannya. "Berarti Lasmi juga salah satu roh yang bangkit waktu ritual kemarin?" Mita menggeleng pelan. "Justru itu. Aku nggak tulis namanya di daftar korban.
karena aku nggak sangka dia bagian dari Karangjati. Aku pikir dia cuma orang gila biasa. Saat itulah, lampu ruang tamu berkedip. Listrik padam. Dan dari jendela, ada suara ketukan 3 kali. Tapi bukan seperti sebelumnya. Tok, tok, tok. Tapi bukan tangan. Lebih seperti kuku. Jaya mengintip dari tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah halaman depan basah, seperti baru saja digali. Mita melihat ke kaca jendela. Bayangan seorang nenek berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak, penuh bekas luka dan tali di leher. Tapi matanya menangis. "Kenapa kamu lupa aku?" Suara itu terdengar langsung di telinga Mita. Dan seketika, tubuh Mita jatuh pingsan. Saat ia sadar, Mita berada di satu ruangan tua. Ruang yang pernah ia kenal, teras rumah lamanya saat kecil. Di hadapannya, duduk sosok Lasmi muda, tersenyum, sedang menyisir rambut anak kecil, yang ternyata adalah Mita kecil. "Waktu kamu kecil, kamu sering nyanyi buat saya. Tapi setelah saya mati, kamu gak pernah ingat lagi." Mita gemetar. "Maaf, aku takut. Aku pikir aku cuma halusinasi." Lasmi tersenyum. "Yang membuat kami jadi setan, bukan kematian, tapi dilupakan." Dan tiba-tiba, tubuh Lasmi berubah tua. Menjadi sosok penuh luka yang menyeramkan. Tapi matanya tetap mengalirkan air mata. "Aku cuma mau diingat, bukan dikubur 2 kali." Mita terbangun, dan langsung menulis nama Lasmi di kertas, lalu membakar dengan api putih dari lilin pemurni. Dan malam itu, tak ada suara lagi. Tak ada bayangan. Hanya aroma melati yang lembut memenuhi ruang tamu. Setelah malam itu, tak ada gangguan lagi di rumah kontrakan. Tak ada cermin yang berkabut, tak ada suara tangisan di kamar mandi, bahkan tak ada burung gagak lewat di atas genteng. Tapi yang justru muncul adalah hampa. Mita duduk di ruang tamu, memandangi lilin yang terus ia nyalakan sejak kejadian itu. Lilin kecil, biasa saja. Tapi baginya, itu simbol pengingat. Jaya datang membawa 2 gelas teh hangat. "Aku masih heran," ujarnya pelan. "Ragil, Lasmi, puluhan roh, semua bisa pulang. Tapi kenapa rumah ini tetap terasa sepi?" Mita menarik napas, karena bukan mereka yang sebenarnya tinggal di sini, Jai. Tapi perasaan bersalah yang kita warisi. Rumah ini dibangun di atas pengabaian. Dan itu belum selesai. Malam itu, mereka kembali mendatangi Pak Rukma, bukan untuk minta bantuan, tapi untuk bertanya satu hal, kenapa rumah ini dibiarkan berdiri? Pak Rukma, yang kini duduk termenung di beranda, menjawab lirih, "Karena kita semua terlibat. Dulu, saat proyek perumahan dimulai, banyak yang tahu tanah itu bekas Karangjati. Tapi warga diam. Pemerintah diam. Semua cuma mau pindah dari masa lalu yang kotor. Padahal, masa lalu itu belum mati." Mita menunduk. "Berarti, dendam mereka bukan pada satu orang, tapi pada sistem?" Pak Rukma mengangguk, "Arwah-arwah itu bukan marah karena dibunuh, tapi karena dilupakan. Kita membunuh mereka 2 kali. Pertama secara fisik, kedua secara sejarah. Disinilah cerita ini berubah." Mita dan Jaya akhirnya memutuskan untuk tidak pindah dari rumah itu. Tapi mereka mengubahnya. Ruang tamu dijadikan ruang doa, berisi papan nama-nama para korban Karangjati.
Dindingnya digantungkan kain putih bertuliskan, "Siapa yang kita pilih untuk diingat?" Dan anehnya, semenjak itu, rumah menjadi damai. Tak ada lagi gangguan. Bahkan tetangga mulai betah bertamu. Suasana lebih hangat. Seolah, rumah itu bukan lagi tempat tinggal setan, tapi tempat jiwa-jiwa yang dipulangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mita bermimpi, bukan tentang lorong tanah, bukan tentang darah, tapi tentang ragil yang duduk di ayunan taman, tersenyum, membaca buku, damai. Suatu malam, Mita termenung di halaman kontrakan. Angin Bandung berhembus pelan. Udara dingin. Tapi tak seperti dulu, tak ada aura mengancam. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain yang mendengar suara mereka? Ia memejamkan mata, dan saat itu juga, seperti tertarik oleh sesuatu yang dalam dan tua, Mita kembali masuk ke dalam mimpi yang bukan mimpi. Tapi kali ini bukan karang jati. Bukan ruang pasung. Bukan sumur tua. Mita berada di sebuah bel rumah Sunda zaman dulu. Tua, tenang, dan penuh dupa. Di tengah ruangan itu, duduk seorang wanita tua, mengenakan kebaya putih, wajahnya mirip Mita. Tapi ada bekas luka terbakar di pipinya. Wanita itu menatapnya. "Kamu cucuku. Darahku mengalir di nadi kamu." Mita terperanjat. "Siapa? Nini siapa?" "Aku Lastri. Dulu aku dukun bayi dan tabib wanita-wanita Karangjati. Mereka yang dipasung, yang dianggap gila, yang dibuang karena menolak dinikahkan. Aku yang merawat mereka, sampai aku sendiri dibakar karena disebut pembela setan." Mita terdiam. Matanya mulai basah. "Karena itu, aku dengar suara mereka," bisik Mita. Nenek Lastri mengangguk. "Kamu bukan terkutuk, Mita. Kamu terhubung. Kamu dilahirkan ulang oleh tanah yang pernah menolak kebenaran." Kemudian Lastri meraih tangan Mita dan menekankan jari ke lantai bel. "Lihat." Tiba-tiba, Mita melihat kilasan, perempuan muda dipukul karena menolak menikah, gadis remaja dijebloskan ke sel karena dianggap tidak waras, ibu yang dituduh melahirkan anak setan karena bayi lahir dengan kelainan. Dan semua berasal dari garis perempuan yang sama. Garis darah Mita. Saat ia terbangun, mata Mita basah. Jaya yang ada di sampingnya hanya bisa memeluk. "Jai, semua ini bukan cuma soal hantu. Ini soal warisan luka. Dan aku, bagian dari itu." Hari itu juga, Mita menulis sebuah artikel di blognya berjudul, "Tanah yang Mengubur Perempuan, Sejarah Kelam Karangjati." Tulisan itu viral. Dan banyak orang mulai mencari tahu tentang tanah mereka, tentang rumah-rumah yang dulu dibangun di atas area pasung, rumah sakit jiwa, hingga pembuangan sosial. Cerita Mita menginspirasi banyak perempuan muda untuk bersuara, termasuk korban pelecehan dan diskriminasi mental. Kontrakan Mita kini dikenal sebagai rumah pulang, tempat terapi spiritual, ruang dialog, dan memorial perempuan-perempuan yang pernah dilupakan. Namun, setiap malam Jumat, Mita tetap menyalakan satu lilin kecil. Bukan karena takut, tapi untuk mengingat. Dan kadang, dari pojok ruangan, ia masih mencium aroma melati, dan mendengar suara halus, "Terima kasih, karena kau memilih untuk tidak melupakan." 3 bulan berlalu sejak Mita menulis artikel itu. Rumah kontrakan yang dulu gelap, panas, dan memuakkan, kini justru ramai oleh orang-orang yang datang dengan luka,
bukan untuk diusir, tapi untuk didengar. Ada yang datang dengan tangisan, ada yang duduk lama hanya diam, ada pula yang datang sambil membawa foto seseorang yang telah tiada. Ruang tamu itu berubah fungsi, bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi tempat mengenang mereka yang dibungkam. Di dindingnya, terpampang nama-nama korban Karangjati. Di sampingnya, ada bingkai tulisan, "Kami tidak minta dibalas. Kami hanya ingin diingat sebagai manusia." Mita dan Jaya membuka ruang pulang setiap malam Jumat, menyediakan teh hangat, tikar, dan lilin untuk siapa saja yang mau berbagi. Di sanalah cerita-cerita baru bermunculan, seorang gadis yang dibuang keluarganya karena depresi, ibu muda yang dituduh kerasukan karena trauma, lelaki yang pernah menyaksikan adiknya dipasung karena bicara dengan dinding. Dan di setiap cerita itu, Mita mendengar gema dari Karangjati. Rasa sakit yang belum selesai, tapi kini mulai bisa dibicarakan. Suatu malam, seorang nenek datang ke rumah itu. Dia datang diam-diam, mengenakan kerudung lusuh, tubuhnya kecil dan gemetar. Ia duduk dan membuka kantong kain. Di dalamnya, ada boneka usang. Mita mendekat. "Ibu, ini milik siapa?" Sang nenek menangis. "Anakku. Dulu dia dikurung di Karangjati. Tapi dia nggak pernah gila, dia cuma suka baca buku dan ngomong sendiri. Waktu Karangjati dibongkar, aku nggak pernah nemu mayatnya. Aku cuma nyimpen ini." Mita mengambil boneka itu, dan saat disentuh, ia langsung melihat satu kilasan. Seorang gadis kecil berambut pendek duduk di sel sempit, memeluk boneka itu, bernyanyi pelan. Suaranya tak minta tolong. Hanya satu kalimat, "Mak, aku baik-baik aja," dan Mita menangis. Begitu pula si nenek. "Bu, anak ibu nggak marah. Dia cuma pengen tahu kalau ibunya masih ingat." Nenek itu tersenyum sambil mengelus boneka itu, lalu meletakkannya di altar rumah. Dan malam itu, tak ada angin. Tak ada suara. Hanya kedamaian. 1 tahun kemudian, Mita dan Jaya memutuskan untuk tinggal selamanya di rumah itu. Mereka menikah, lalu membuka komunitas penyintas trauma dan pengusiran sosial. Ruang pulang kini bukan hanya rumah, tapi gerakan. Mita menulis buku berjudul Kontrakan Kuntilanak, Rumah, Luka, dan Perempuan yang Dilupakan. Buku itu menjadi viral, dibaca oleh ribuan anak muda yang akhirnya mengerti bahwa kuntilanak bukan sekadar hantu, tapi simbol perlawanan perempuan yang dibungkam. Bahwa rumah berhantu bisa menjadi tempat pemulihan. Dan bahwa mengingat adalah bentuk paling dalam dari cinta. Setiap malam Jumat, masih ada lilin kecil yang menyala di ruang tengah. Dan kadang, jika kamu benar-benar diam, kamu bisa mendengar tawa kecil dari gadis-gadis yang akhirnya bisa pulang. Pesan moralnya adalah, cerita ini bukan cuma tentang hantu, tapi tentang bagaimana masyarakat memperlakukan yang dianggap berbeda, yang dianggap tidak waras, yang dipasung karena trauma, atau disingkirkan karena tak sesuai standar. Jangan jadi bagian dari mereka yang mewariskan luka. Jadilah bagian dari mereka yang membuka pintu pulang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.